Assalamualaikum sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani Tanjung, pendamping PKH Kecamatan Kolohilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memberikan contoh video pembelajaran modul 8 mengenai mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Selamat menonton. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat siang. Siang Bu. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Adiknya sehat? Sehat. Udah masak ibu? Udah. Oke lah. Jadi di minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelum itu saya ingin menanyakan, kemarin materi kita tentang apa ibu? Tentang penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi contoh untuk kebersihan diri bagaimana ibu-ibu kemarin bu contohnya bu? Mencuci tangan, mandi 3 kali sehari. Oke, mencuci tangan dengan menggunakan Sabun. Oke, baiklah. Nanti hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk ke modul 8 sesi ke-13. Oke, Bu. Jadi kita masuk kepada materi mendukung pemetaan. Ya, Bu ya, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oke. Nah, sebelum itu kemarin kan saya ada kasih tugas nih sama orang ibu-ibu nih ya. Sudah dikerjakan? Sudah Bu. Nah, oke, dikumpul ya Bu ya. Oke. Nah, jadi ibu-ibu, pokok pembahasan kita hari ini adalah mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga serta memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi di dalam keluarga kita, aduh kena kepala adiknya. Adiknya ngantuk ini ya. Jadi Bu, untuk pemetaan itu, nah yang pertama tadi kan kita melihat ya kemampuan keluarga itu atau mengidentifikasi kemampuan diri dalam keluarga dalam penanganan stunting. Nah, contohnya itu seperti misalkan nih, ibu dapat mengolah makanan sendiri di rumah. Kita kan dianjurkan nih memasak makanan kita sendiri supaya sehat ya kan ya. Nah, jadi cara memasak makanan yang sehat di rumah itu seperti apa Bu? Menurut Ibu Nur Afifa, seperti apa Bu? Dicuci bersih. Dicuci bersih sebelum dimasak. Oke, terus Tidak memakai micin ya, betul ya ibu-ibu ya. Jadi Bu, untuk memasak makanan yang bergizi itu kita harus menghindari yang namanya penggunaan micin atau penggunaan MSG. Nah, jadi ibu-ibu, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu melihat potensi dari lingkungan di sekitar kita ya untuk penanganan stunting. Nah, jadi sebelum itu kira-kira nih jenis sumber daya lingkungan yang dapat ibu manfaatkan di sekitar lingkungan rumah ibu ini bagaimana? Contohnya misalnya kangkung ya. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan ya Bu ya yang tumbuh di
pekarangan rumah kita, seperti misalnya ada kangkung, daun ubi gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita olah untuk memenuhi asupan gizi bagi anak-anak kita di rumah. Jadi ibu-ibu, sebelum kita lanjut, di sini kita akan melakukan yang namanya diskusi ya ibu-ibu ya. Nanti di sini ada tabel yang sudah saya buat. Jadi nanti orang ibu-ibu isi, kemudian nanti baru kita bahas bersama. Oke Bu ya? Nah, Ya Bu. jadi sudah selesai Bu? Sudah? Bisa Sudah. kita kumpul? Oke ya, kita kumpul ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk Ibu Nurhaliza, Iya Ibu Bu. Nurhaliza, coba dulu Ibu paparkan contoh-contoh potensi yang ada di lingkungan sekitar Ibu, ya, biar didengar dengan ibu-ibu yang lainnya. Iya, adapun contoh-contoh yang ada di sekitar lingkungan rumah saya itu, saya memanfaatkan seperti tumbuh-tumbuhan seperti kangkung, daun ubi, pohon pisang, dan ada juga kolam-kolam ikan kecil. Jadi di sini Ibu Nurhaliza memanfaatkan pekarangan rumah ya Bu ya. Iya, Bu. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam bahan-bahan pangan. Jadi bisa membantu untuk penambahan asupan gizi anak-anak Anak. di rumah ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, oke. Itu sudah betul. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Nurhaliza. Nah, itu sudah betul ya Bu ya. Nah, jadi selain itu Bu, beberapa contoh potensi yang ada di lingkungan kita itu, contohnya sekarang kan ibu-ibu sudah dapat nih bantuan ya kan. Ibu-ibu merupakan peserta penerima program Keluarga Harapan. Nah, itu salah satu potensi juga yang ada di sekitar kita. Nah, jadi itu harus kita manfaatkan. Kalau kita dapat bantuan itu, nanti uangnya kita gunakan untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak kita di rumah. Jangan dibelanjakan yang tidak bermanfaat. Jadi diutamakanlah dulu untuk pemenuhan asupan gizi anak kita. Kemudian ini Bu ya, tersedianya akses jamban sehat. Nah, kalau di kita ini alhamdulillah ya, jamban kita itu sudah masing-masing. Kita nggak ada lagi yang dikatakan jamban umum, karena lingkungan pekarangan kita termasuklah masih banyak ya, nggak seperti di daerah lain. Mereka itu masih punya yang namanya jamban umum. Oke, jadi tersedia juga dia akses layanan kesehatan. Nah, itu salah satunya juga, dan layanan pendidikan dalam pencegahan stunting. Layanan kesehatan yang ada di daerah kita misalnya seperti apa Bu? Puskesmas, ya betul, puskesmas. Dan ada layanan posyandu juga bagi ibu-ibu hamil, ibu yang memiliki balita. Nah, jadi kita sebagai ibu, kita harus wajib dan rajin sekali untuk membawa anak kita posyandu, supaya apa? Nanti di situ kan kita anaknya akan diperiksa kesehatannya, diperiksa perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi kita itu lebih intensif, lebih waspada dalam pencegahan stunting. Oke Bu. Jadi ini sajalah materi kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada Bu yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Jadi materi kita tutup sampai di sini. Bulan depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat dan kita dapat berkumpul kembali. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.